Halo semua teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan juga usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana Gibran mengatakan di acara Rossi di Kompas TV, kalau saya memang anak ingusan, kenapa takut dengan manuver-manuver saya? Jadi latar belakangnya adalah Pandana Baban, politikus senior dari PDIP yang mengatakan bahwa Gibran ini masih anak ingusan, harus banyak belajar lagi. Nah, tapi saya yakin melihat kejadian belakangan ini di mana Gibran ternyata mengkhianati PDIP gitu ya, jadi cawapres Prabowo dari jalur pamannya di Mahkamah Konstitusi. Pandana Baban, politikus senior dari PDIP itu gak mungkin tanpa latar belakang mengkritik keras Gibran harus banyak belajar lagi. Karena memang Gibran ini seringkali bermanuver sendiri di Solo. Sering Prabowo itu datang ke Solo, di mana Gibran menyambut. Bahkan pernah membawa serombongan pendukungnya dia yang secara langsung di tempat itu, di pertemuan itu mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo gitu. Nah, tentu ini adalah manuver-manuver yang tidak perlu. Mengingat Gibran juga bukan orang lama, tapi orang baru yang baru memimpin Solo. Harusnya dia tidak perlu terlibat dalam polemik-polemik, entah dia dukung Prabowo, entah dia dukung Ganjar. Dia sebenarnya cukup keep silent, fokus memimpin kota Solo, mengingat karir politiknya baru seumur jagung gitu. Jadi wajar juga sih kalau dibilang, terbukti toh sekarang dia menjadi cawapres Prabowo dengan ambisinya, dengan pongahnya dia menjadi cawapres Prabowo. Jadi memang teguran Pandana Baban itu pasti beralasan, karena informasi-informasi dari orang PDIP tentu nyampe apapun manuver dari kadernya gitu, dan Gibran adalah salah satu kader yang banyak bermanuver. Nah, tapi di sini kita akan menyimak bagaimana tanggapan seorang netizen. Apakah benar PDIP atau pendukung Pak Jokowi ini sebenarnya takut dengan manuver-manuver Gibran? Sehebat apa sih Gibran? Bahkan Gibran juga sampai di depan Prabowo ngomong jangan takut. Emang Gibran ini sehebat apa ya sampai kita harus takut dengan manuver dia? Seolah-olah dia itu adalah politikus ulung yang sudah dari tahun 80-an memulai karir politik, menjabat ini itu, dan orang yang benar-benar diperhitungkan. Kalau buat saya pribadi, kembali lagi, kalau dia bukan anak presiden, sebenarnya dia bukan siapa-siapa kok. Gitu. Nah, yuk kita simak bareng-bareng. Kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya. Izin state ya Mas Gibran ya. Tidak ada yang kami takutkan atau khawatirkan dengan manuver Anda. Sama sekali kami tidak takut dan khawatir. Yang kami takut dan khawatirkan adalah cara Anda yang saat ini menikmati posisi sebagai cawapres Prabowo. Yes. Caranya Mas, penuh dengan drama dan penuh dengan melupakan nilai-nilai moralitas itu sendiri. Apakah Anda yakin kalau Anda bukan putra Jokowi, Anda akan mendapatkan privilege seperti ini? Apa Anda yakin kalau Anda tidak berkeinginan untuk menjadi cawapres, judicial review itu akan diputuskan seperti hasil sekarang ini? Atau Anda yakin, apa Anda yakin kalau ketua MK itu bukan paman Anda akan memutuskan seperti ini? Kami tidak takut dan khawatir sama sekali dengan langkah dan manuver Anda. Yang kami takutkan adalah keadilan di negeri ini. Yang kami takutkan dan sayangkan adalah hilangnya nilai-nilai moralitas tentang penegakan hukum dan demokrasi di negeri ini. Pahami itu, Mas. Tidak ada yang kami takutkan terhadap kualitas Anda. Tidak ada yang kami takutkan dengan kapabilitas, kredibilitas Anda. Tidak ada sama sekali. Bayangkan, jika seandainya nanti sengketa Pilpres 2024 terjadi diajukan ke MK, apakah Anda yakin paman Anda bisa bersikap dengan adil memutuskan permasalahan ini? Atau saya bisa yakin, kami masyarakat Indonesia bisa yakin, Bapak Anda akan netral terhadap semua peserta Pilpres? Mas, kekuasaan ada batasnya. Masyarakat akan menilai. Jadilah negarawan yang baik. Jadilah generasi muda yang baik. Tidak menikmati privilege, tidak menikmati abuse of power, penggunaan kesalahgunaan kekuasaan di sana yang Anda nikmati saat ini. Itu saja Mas, mari kita berkontestasi dengan baik. Silakan, langkah-langkah manuver apapun yang Anda lakukan sesuai dengan konstitusi. Tetapi konstitusi, di atas itu ada namanya moralitas, kepantasan dan kepatutan itu sendiri. Ya, jadi di atas di atas hukum itu ada namanya moralitas. Maka peganglah moralitas itu, Mas.
Ya, saya yakin orang PDIP juga nggak pernah takut ya dengan manuver Gibran. Gibran itu siapa? Seperti sekali lagi saya ulang-ulang terus ini. Dia hanya anak presiden yang memanfaatkan nama besar bapaknya sebenarnya. Terbukti toh Kaisang. Si Kaisang itu siapa? Prestasinya ada yang bisa jawab nggak teman-teman di sini yang menonton? Prestasi Kaisang itu apa sih? Ada nggak sih? Banyak atlet kita yang jauh lebih berprestasi dari Kaisang. Kalau Kaisang apa? Nyaris nggak ada toh sebenarnya. Tapi karena anak presiden dia bisa jadi lompat jadi ketua umum PSI. Coba direnungkan, dipikirkan. Sama halnya dengan Gibran. Apa sih sebenarnya? Kalau bukan karena anak presiden yang diberikan kemurahan hati oleh Ibu Mega untuk menjadi wali kota Solo. Saya yakin sebenarnya bukan mau takut sama Gibran ini. Pandana Baban itu yang mengatakan Gibran anak ingusan, banyak belajar dulu. Yang pertama karena manuver-manuvernya yang kelewat batas pasti. Yang kedua, pasti karena yang namanya partai itu harus terpimpin. Itu kan saya yakin, kembali lagi saya bilang, partai seperti PSI itu saya yakin nggak akan pernah bisa besar. Bayangkan PSI-nya udah dukung Prabowo, tapi di Twitter teman-teman bisa lihat beberapa kadernya itu minta izin dukung yang namanya Ganjar. Partai kok tidak terpimpin. Lihat ketua umumnya, cengengesan, ketawa ketiwi, kurang ideologis gitu. Nah, partai begini tidak berkarakter, tidak bisa bikin orang fanatik. Kalau tidak bisa bikin orang fanatik, dia nggak bisa kumpulkan basis massa karena warnanya nggak jelas. Apa sih warnanya gitu? Gitu kan? Jadi saya yakin partai seperti PS ini nggak bisa besar karena warnanya nggak jelas. Partai happy, partai yang kurang ideologis, kurang gelap warnanya. Jadi kurang mewakili apa ya, sesuatu yang membakar gitu, sesuatu yang mengikatnya itu nggak ada. Kalau PDIP kita bisa dengar hanya PDIP sampai sekarang partai yang dalam banyak kesempatan bicara turun ke akar rumput. Saya nggak dengar dari PAN itu ada. Saya nggak dengar dari Golkar itu diulang-ulangin. Fakir miskin dipelihara oleh negara. Hanya muncul dari mulut PDIP. Walaupun kenyataannya belum. Tapi maksud saya, sangat ideologis gitu. Coba kedengaran nggak dari partai lain? Nyaris tidak ada. Nah, saya yakin bukan PDIP takut sama Mas Gibran. Ngapain takut? Tapi, sekali lagi partai itu harus terpimpin. Inilah rahasia menurut saya yang membuat PDIP besar. Terpimpin. Garis partainya jelas. Kalau tidak suka silahkan keluar gitu kan. Tapi jelas terpimpin gitu loh. Bayangkan kalau setiap kader dibebaskan mengambil langkahnya sendiri. Partai sebesar PDIP pecah lah. Dia harus satu komando, dia harus punya sosok yang disepakati untuk dituruti komando dan perintahnya. Kalau tidak setuju boleh keluar seperti Budiman Sujatmiko. Jadi Mas Gibran ini saya pikir kurang mengerti organisasi ya, dia masih kurang kesadaran loyalitasnya, kesetiaannya dalam dunia politik. Jadi dia lebih memanfaatkan nama besar bapaknya, ambil jalan tol dengan bantuan pamannya, tentu putusan yang kontroversi itu dia menjadi cawapres. Kalau bicara ketakutan, saya yakin PDIP itu nggak takut, hanya saja seperti kata si Mas tadi, etikanya di mana, moralnya di mana. Ya itu aja teman-teman video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai, semoga videonya bisa dinikmati, sampai jumpa di video saya selanjutnya.